Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Karasna. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, pada video kali ini, Karasna akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Ayo kita simak video ini. Jadi sebelum kita sama-sama menonton video ini lebih lanjut, di sini Karasna akan memberitahu materi bangun ruang sisi lengkung manakah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu bangun ruang sisi lengkung dan contoh dari bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa. Sebelum kita menonton video ini lebih lanjut, di sini Karasna mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu pengertian bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang punya bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut atau permukaan bidangnya. Teman-teman, ada yang sudah tahu contoh dari bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa? Nah, secara tidak sadar, kita sudah banyak sekali menemukan benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk dalam bangun ruang sisi lengkung. Tetapi kita juga tidak tahu benda itu termasuk dalam bangun ruang sisi lengkung atau tidak. Nah, di sini Karasna akan memberikan contoh benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang pertama, tabung. Yang kedua, kerucut. Dan yang ketiga, bola. Jadi, hari ini Karasna akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung khususnya pada tabung. Pertama, kita akan mengetahui apa itu tabung. Yang kedua, unsur-unsur tabung itu seperti apa. Yang ketiga, sifat-sifat tabung itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang contoh soal pada tabung. Lanjut, pengertian tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Jadi teman-teman, tabung itu bentuknya seperti bangun ruang yang berdimensi 3, di mana dimaksud dengan berdimensi 3 ini kita bisa melihat dari sisi sampingnya, dari depan dan dari belakang. Lanjut, yang kedua, unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sisi tabung. Sisi tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu sisi bawah, sisi atas, dan sisi lengkung atau selimut tabung. Sisi lengkung merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yaitu bidang alas atau bawah dan bidang tutup atau atas, berbentuk lingkaran kongruen. Yang ketiga, tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dan bidang tutup. Agar lebih jelas, perhatikan gambar di samping yang dinotasikan dengan huruf H. Yang ketiga, jari-jari tabung. Jari-jari tabung merupakan jari-jari dari lingkaran alas atau tutup yang dinotasikan dengan huruf R. Jadi jari-jari tabung itu biasa dilambangkan dengan huruf R. Lanjut, ya berikut diameter tabung. Diameter tabung merupakan 2 kali jari-jari dinotasikan dengan huruf D, sehingga biasa ditulis dengan D sama dengan 2R atau 2 jari-jari. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat tabung. Nah, di sini Karasna akan menyebutkan sifat-sifat tabung itu ada beberapa macam. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi atau 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran yang kongruen atau sama. 2. Tidak memiliki rusuk, jadi tabung itu tidak memiliki rusuk. 3. Tidak memiliki sudut. Yang keempat,
tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, memiliki sisi alas dan atas yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat lingkaran alas dan lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut dengan selimut tabung. Dan yang terakhir, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang rumus dan contoh soal pada tabung. Nah, rumus untuk luas alas sama dengan Pi kali R kuadrat. Sedangkan untuk volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali dengan T. Rumus keliling alas sama dengan 2 kali Pi kali R. Sedangkan untuk luas selimut sama dengan 2 kali Pi kali R kali dengan T. Sedangkan luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Nah, di sini Karasna akan memberikan keterangan dari rumus tersebut. Yang pertama, Pi. Nilai dari Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu sendiri sama dengan jari-jari lingkaran atau panjang jari-jari alas tabung. Jadi R itu namanya jari-jari lingkaran. Sedangkan T itu adalah tinggi. Untuk lebih jelas dan mempermudah kalian semua dalam menonton video ini, silahkan perhatikan gambar di samping. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, panjang jari-jari alas sebuah tabung sama dengan 10,5 cm dan tingginya sama dengan 20 cm. Untuk Pi atau untuk nilai Pi sama dengan 22/7, tentukanlah. Yang pertama, A. Luas selimut tabung. Yang kedua, luas tabung tanpa tutup. Dan yang ketiga, luas tabung seluruhnya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu jari-jari atau R itu sama dengan berapa. Nah, di sini R atau jari-jari sama dengan 10,5 cm. Sedangkan tinggi tabung tadi 20 cm dan Pi sama dengan 22/7. Jadi 22/7 itu adalah nilai Pi ya teman-teman. Lanjut, pertanyaannya kita disuruh untuk mencari luas selimut, yang kedua luas tabung tanpa tutup, dan yang ketiga luas tabung seluruhnya. Nah, langsung dijawab nih ya teman-teman. Sebelum kita mencari luas selimut tabung, kita harus mengetahui dulu rumus dari luas selimut tabung itu apa. Nah, jadi rumus dari luas selimut tabung itu 2 kali Pi kali R kali T. Jadi, luas selimut tabung sama dengan 2 kali 22/7, di mana 22/7 itu adalah nilai Pi, dikali dengan R atau jari-jari tadi 10,5 cm, dikali dengan 20 atau nilai tinggi pada tabung tadi 20 cm. Jadi, luas selimut tabung itu sama dengan 2 kali 22, 2 kali 22, 44 ya teman-teman. Nah, 44 itu kita bagi dengan 7. Jadi, 44 dibagi 7 sama dengan 62,8571, 428571. Setelah dapat hasil dari itu, kita kalikan langsung dengan R atau tinggi dari atau jari-jari tadi. Jadi kita kali dengan 10,5, itu hasilnya 66. Nah, 66 itu dikali lagi dengan atau dikali lagi dengan T atau tinggi tadi 20 cm. Jadi hasilnya ada hasil luas selimut tabung itu 1320 cm di pangkat 2.
Untuk penyelesaian yang kedua, itu kita disuruh mencari luas selimut tanpa tutup. Nah, rumus dari luas selimut tanpa tutup itu sama dengan pi pangkat 2 tambah 2 kali pi dikali R dikali dengan T. Jadi luas selimut tanpa tutup sama dengan 2/7, di mana 2/7 itu adalah pi, dikali dengan 10,5 cm, dikali lagi dengan 10,5 cm, karena tadi ada pangkat 2. Nah, kita tambah 2 kali pi. 2 kali pi itu rumus ya guys. 2 kali pi dikali dengan R. R itu 10,5 cm dikali dengan tinggi 20. Luas selimut tanpa tutup sama dengan 346,5 ditambah dengan 1320 sama dengan 1666 dikoma dengan 5 cm. Jadi nilai dari luas selimut tanpa tutup itu adalah 1666,5 cm. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk menyelesaikan luas tabung seluruhnya. Nah, rumus dari luas tabung seluruhnya yaitu 2pi dikali R dikali dengan R tambah T, atau jari-jari tambah tinggi. Nah, luas tabung seluruhnya sama dengan 2 kali 22/7, di mana 2 itu adalah rumus dari luas tabung seluruhnya, dan 22/7 itu adalah nilai dari pi dikali dengan 10,5 cm atau R tadi, dikali dengan 10,5 ditambah dengan 20. Jadi hasil dari luas tabung seluruhnya itu sama dengan 2013 cm. Nah, oke, sampai di sini dulu video dari kakak. Dan untuk pembahasan video berikutnya masih tentang materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada kerucut dan pola. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini. Ada pesan dari kakak, perbanyak belajar, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, teruslah berusaha, karena dengan berusaha kita akan mencapai atau akan tercapainya impian yang kita inginkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.